Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru di tahun 2023. Yang mana di sini Bapak Ibu perlu memahami lebih detail ya, bahwasanya untuk perekrutan P3K Guru 2023 nantinya sepertinya Bapak Ibu ya akan memiliki kemiripan yang luar biasa ya, atau memiliki kemiripan yang signifikan dengan perekrutan P3K Guru 2022. Mungkin perbedaannya cuman ada di P2 ya dengan P3K yang tidak salah. Di sini kami ingin membahas ya, ada yang bertanya apa benar P1 status TP THK2 memiliki peluang terbesar lolos ASN di rekrutmen P3K Guru 2023. Baik, kami akan jawab Bapak Ibu ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa kalau dikatakan pelamar P1 itu sebenarnya ada beberapa kategori. Yang mana yang pertama itu adalah P1 THK2, berarti itu lolos PG ya, dan dia adalah kategori 2. Kemudian yang kedua adalah P1 guru honorer negeri. Kemudian yang ketiga adalah P1 lulusan PPG. Kemudian yang keempat adalah P1 guru swasta. Dan menurut aturan yang beredar bahwasanya memang sudah diurutkan ya, bahwa kalau berdasarkan urutan prioritas untuk P1, maka yang paling kuat terlebih dahulu itu, atau yang paling diutamakan terlebih dahulu kalau untuk status P1-nya sendiri, yaitu THK2 dulu. THK2 berurutan, kemudian guru honorer negeri, kemudian lulusan PPG, dan swasta. Itu kalau berdasarkan urutan prioritas. Tapi ingat ya, semuanya itu tergantung dari formasi juga Bapak Ibu. Apalagi kalau di sekolah induk itu kan sudah tidak ada lagi istilah apa ya, geser menggeser sih ya. Menurut admin pribadi kan logika seperti itu, tidak ada lagi istilah geser menggeser guru honorer induk ya. Jadi formasi itu bisa berpindah, tapi logikanya atau kalau kita berdasarkan aturan ya seperti itu. Memang ya, memang kita harus akui bahwa THK2 yang sudah lolos PG itu memang menjadi urutan prioritas pertama. Bukan admin yang bilang, tapi aturan yang bilang. Kita lihat di sini. Nah, Bapak Ibu lihat di sini ya. Ini kan kita lihat ya, ini adalah mekanisme seleksi P3K Guru 2023. Ini hampir mirip lah ya dengan P3K Guru 2022. Tapi yang di sini yang kita maksud di sini Bapak Ibu, yang urutannya seperti ini. Ada di bagian sini. Nah, ini dia. Bapak Ibu tolong diperhatikan di bagian sini. Ini yang kami lingkari. Di situ sudah sangat jelas ya bahwa guru lulus passing grade pada seleksi ASN guru pada tahun 2021 yang pertama THK2, yang kedua adalah guru non ASN sekolah negeri, kemudian yang ketiga adalah lulusan PPG, yang keempat adalah guru swasta. Jadi dari sejak 2 tahun yang lalu memang untuk urutan status prioritas penempatan khusus P1 Bapak Ibu, memang yang urutan pertama itu adalah THK2 dulu. Nah, kita tidak bisa ganggu gugat itu. THK2 itu adalah guru honorer yang masuk dalam database BKN ya, itu ya, dan terdapat di Dapodik juga. Nah, setelah itu guru non ASN sekolah negeri yang lolos PG. Kemudian urutan berikutnya lulusan PPG, dan yang keempat adalah guru swasta. Kita sederhanakan lagi seperti ini. Contoh misalkan ya, di sekolah A ini ada apa ya? Anggaplah dua formasi di sekolah induk ya. Kemudian pelamarnya ada 4. Pelamarnya ada 4 yaitu yang pertama, semuanya anggaplah guru induk semua ya. Pelamarnya ada 4. Yang pertama si A THK2, si B guru non ASN sekolah negeri, si C lulusan PPG, si D guru swasta, dan semuanya lulus PG. Sedangkan formasi yang tersedia di sekolah induknya itu kan cuma 2.
Nah, di sini rasanya sudah terjawab ya. Nah, di sekolah induknya itu formasi yang tersedia kan cuma dua. Nah, jadi kemudian pelamarnya semuanya P1. Semuanya P1. Tapi untuk menentukan kelulusannya atau ya siapa yang akan mengisi dua formasi tersebut itu tidak langsung melihat nilai Bapak Ibu. Tidak bisa melihat nilai passing grade tahun 2021. Harus dilihat dulu urutan prioritasnya. Nah, seperti itu kan? Harus dilihat dulu urutan prioritasnya. Ternyata dari keempat pelamar itu ada yang THK 2, ada yang guru non ASN sekolah negeri, ada yang lulusan PPG, dan ada yang guru swasta. Jadi yang pertama mendapatkan penempatan itu adalah THK 2, meskipun anggaplah nilainya yang paling rendah. Tapi status prioritasnya dia yang pertama. Dia yang berada di urutan pertama sesuai aturan, THK 2 dulu, yang mengisi formasi di sekolah A. Nah, setelah dilihat lagi, ternyata dari antara P1 itu ternyata ada satu orang yang masuk kategori guru non ASN sekolah negeri. Sedangkan yang sisanya ini dari luar, lulusan PPG dan guru swasta. Meskipun P1, tapi mengisi formasi adalah guru non ASN sekolah negeri. Kalau logika seperti itu ya, anggaplah ya 2 guru induk dan 2 pelamar dari luar. Nah, misalkan seperti itu ya. Nah, jadi sedangkan yang lulusan PPG dan guru swasta itu tidak kebagian formasi di sekolah A karena diisi oleh 2 guru dengan kategori yang sama itu P1, tapi urutan prioritasnya lebih tinggi yaitu THK 2 dan guru non ASN sekolah negeri. Jadi lulusan PPG dan guru swasta ini akan dicarikan formasi di sekolah lain yang masih membutuhkan. Saya rasa sangat jelas ya apa yang kami maksud seperti itu, dan sudah terjawab pertanyaan dari subscriber ya. Atau misalkan seperti ini, kita tidak usah terlalu ribet lah ya. Misalkan ya kita bahas ulang lagi, misalkan sekolah A formasinya 1 lah ya, 2 guru induk ya, 2 guru induk, sama-sama P1. Status prioritasnya sama-sama THK 2. Ini THK 2, yang ini juga THK 2. Karena urutan prioritasnya kembar atau sama Bapak Ibu, maka untuk menentukan kelulusannya barulah melihat nilai passing grade di tahun 2021. Jadi ingat ya, nilai nanti berguna pada saat ada persaingan untuk mengisi formasi, sedangkan urutan prioritasnya sama. Logika seperti itu ya, khusus untuk P1 Bapak Ibu ya, khusus untuk P1. Berbeda dengan P2 dengan P3 kan itu seleksi cat, otomatis nilai yang menentukan ya. Jadi saya rasa sudah sangat jelas sih Bapak Ibu ya terkait dengan hal itu. Nah, kemudian Bapak Ibu jelas di sini dikatakan bahwa untuk mekanisme seleksi P3K guru tahun 2023 ada 2. Yang pertama itu adalah mekanisme penempatan, yang kedua adalah seleksi menggunakan sistem cat. Nah, logikanya kan seperti itu ya, sistem cat. Jadi kalau mekanisme penempatan dikhususkan bagi guru yang sudah passing grade 2021. Sebenarnya Bapak Ibu ya, di seleksi P3K 2023 sebenarnya tidak dikenal lagi namanya P1, P2, P3, tidak dikenal lagi. Yang dikatakan itu adalah guru PG, kemudian THK 2, guru honorer, lulusan PPG dan non ASN. Mengenai status apakah Bapak Ibu P1, P2, P3, P4 itu kan sudah terdeteksi di servernya BKN. Nah, jadi sudah terjawab ya pertanyaan dari subscriber. Oke, silakan bertanya di kolom komentar ya. Insya Allah kami buatkan video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.